Ini adalah sebuah pekerjaan yang fantastis. Ini adalah pekerjaan pertama di Indonesia yang pernah kita lakukan. Ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak. Tak lama lagi, Indonesia akan memiliki stadion sepak bola kebanggaan yang bertaraf internasional, yaitu Jakarta International Stadium. Warga Jakarta khususnya sangat antusias mengikuti perkembangan pembangunannya. Seolah tak sabar ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki stadion mewah yang setara dengan stadion Old Trafford milik Manchester United dan stadion Santiago Bernabeu milik klub raksasa Spanyol Real Madrid. Stadion yang memiliki daya tampung 82.000 penonton ini dibangun dengan inovasi baru, yaitu atap yang dapat dibuka tutup. Pelaksanaan pengerjaannya pun dilakukan dengan metode yang berbeda. Struktur rangka atap dirangkai terlebih dahulu. Setelah terangkai, rangka atap dengan berat 3.900 ton kemudian diangkat secara bersamaan menggunakan hydraulic strand jack dengan bentang 269 meter x 244 meter. Metode ini disebut heavy lifting. Merupakan metode yang pertama kali dikerjakan di Asia dan tentunya akan menoreh sejarah bagi bangsa Indonesia. Kenapa metode heavy lifting ini kita ambil? Memang pertama awalnya kita melaksanakan heavy lifting ini dengan metode secara konvensional, artinya pengangkatan rangka baja atap per section waktu itu. Kemudian ada tantangan kita yang kedua, bahwa di situ kita harus menyelesaikan pekerjaan stadion ini dengan waktu 26 bulan. Ini menjadi tantangan kami untuk melakukan inovasi. Salah satunya ide pengangkatan atau heavy lifting ini dengan baja seberat 3.900 ton secara bersamaan. Nah, dengan adanya ide metode ini dan untuk mempercepat pekerjaan yang rata-rata stadion sekelas JIS ini dengan kapasitas 82.000 orang dilaksanakan atau diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. Di JIS ini kita harus menyelesaikan selama 26 bulan. Makanya metode ini kita ambil untuk dan secara tepat untuk menyelesaikan waktu dengan secepat atau sesingkat-singkatnya. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, tim yang terdiri dari engineering, SHE, komersial dan produksi melakukan rapat koordinasi agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. Tahapan lifting yang pertama dari mulai persiapan. Persiapan itu adalah suatu perencanaan dalam sebuah desain. Pertama yang dilakukan engineer kita adalah melakukan membuat perhitungan secara teknis atau calculation sheet. Kemudian tahapan kedua adalah desain, di mana hal itu juga direncanakan dengan beberapa software tentunya. Kemudian yang ketiga, kami pun juga melibatkan beberapa konsultan, baik itu dari konsultan engineering, kemudian konsultan untuk SHE-nya, kemudian yang ketiga adalah konsultan untuk QC-nya. Tentunya dengan tujuan untuk
sedikit mungkin memperkecil celah terhadap risiko kegagalan itu sendiri. Karena apa? Hal ini yang pertama kami lakukan, heavy lifting seberat 3.900 ton yang mungkin saat ini terberat di Indonesia. Intensitas koordinasi kita setiap minggu kita ada rapat, khususnya untuk pekerjaan atap ini kita seminggu sekali, dan untuk khusus untuk engineering secara keseluruhan kita juga ada seminggu sekali dengan pihak MK dan juga dengan Jakpro. Mulai dari gambar, dari metode kerja, konsultasi dengan akademisi, ada profesor yang kita hire, dan juga dengan pihak K2K gitu. Kita sudah menggunakan BIM, Building Information Modeling. Nah, di sini itu sebuah teknologi yang akan digunakan oleh semua proyek WG. Jadi kita dapat mendistribusi gambar maupun metode kerja maupun site memo untuk di lapangan itu secara online. Jadi kita yang di lapangan pun, teman-teman yang di lapangan pun akan dapat menerima langsung gambar ataupun metode kerja tersebut. Keunggulan dari BIM ini selain teknologi yang sudah maju, jadi kita bisa langsung distribusi ke teman-teman produksi secara langsung, itu juga paperless, Mas. Jadi kita sudah nggak banyak lagi menggunakan kertas, sehingga di sini kita juga bisa dibilang untuk proyek ini sudah masuk kategori green building. Setelah semua terkoordinir, pekerjaan atap pun dimulai. Adapun urutannya sebagai berikut. Pekerjaan persiapan, yaitu pemasangan temporary support. Temporary support adalah sebuah perancah yang berfungsi untuk menahan rangka atap pada proses perangkaian. Kemudian, assembly main truss adalah proses perangkaian rangka atap utama yang akan bertumpu pada 8 kolom slip form. Lalu assembly space frame, yaitu proses perangkaian rangka atap sekunder. Kemudian pemasangan track beam, yaitu dudukan rel yang berfungsi sebagai tracking buka tutup atap dan dilakukan setelah main truss terpasang. Kemudian pemasangan lifting frame. Lifting frame adalah rangka struktur yang berfungsi untuk mengangkat rangkaian main truss ke posisinya. Selanjutnya pemasangan strand jack, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkat rangkaian main truss. Kemudian pemasangan kabel pre-stress. Kabel pre-stress adalah kabel pada rangka atap yang diberikan tegangan untuk menahan konstruksi rangka atap. Lalu pemasangan koneksi spherical bearing, yaitu tumpuan rangka atap yang terletak di pier head kolom slip form. Pada saat kita melakukan atau paparan awal metode kerja pada saat rapat koordinasi bersama MK dan owner, kita masih menyatakan bahwa metode yang kita pakai adalah secara konvensional, yaitu dengan diangkat baja parsial dengan crane sebesar kapasitas 500 ton waktu itu. Namun resikonya adalah waktu yang cukup panjang, membutuhkan dari mulai assembly sampai dengan atap baja itu terpasang, membutuhkan waktu kurang lebih 16 bulan. Hal itu menjadi kendala kita pada tahapan pekerjaan berikutnya. Artinya apa? Pekerjaan rangka baja atap itu merupakan pekerjaan lintasan kritis yang tidak bisa kita selesaikan pekerjaan yang lain sebelum rangka baja itu terpasang. Nah, untuk itu kita mencoba melakukan inovasi, coba melakukan keberanian untuk melaksanakan heavy lifting itu sendiri dengan risiko yang cukup tinggi, karena tantangannya adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan ini
secepat mungkin. Untuk itu, dengan banyak pertimbangan dari beberapa akademisi, kita melakukan workshop, menjadi suatu kekuatan besar bagi kami sebagai anak Indonesia tentunya untuk bisa melakukan itu. Dan negara lain pun mampu, kenapa kita tidak? Setelah pekerjaan persiapan selesai dilaksanakan, tim proyek melakukan persiapan lifting truss dan kembali melakukan rapat koordinasi. Dimulai dari rapat koordinasi itu, Mas. Jadi ketika rapat koordinasi itu mungkin ada masukan dari beberapa teman produksi, semisal metode ini susah untuk dilaksanakan atau metode ini bisa dilaksanakan asal ini. Terus nanti dari teman-teman SAE juga pasti melihat, oh kalau metode yang A itu potensi bahayanya ini Pak. Nah, jadi dari semua itu kita rangkum, kita buatkan satu metode sehingga dapat mencakup semua aspek, baik dari engineering, dari sisi komersial pun juga, dari produksi untuk pelaksanaan dan juga dari SAE. Pekerjaan lifting truss dimulai dengan proses stressing, yaitu sebuah proses di mana kabel pre-stress ditarik untuk memberikan tegangan sesuai dengan perhitungan, sehingga rangka atap mampu untuk menahan beban. Kemudian dilakukan trial lifting untuk memastikan semua komponen dalam keadaan aman dan struktur rangka atap dapat diangkat sesuai rencana. Untuk kekurangannya, waktu itu tidak kebayang. Artinya apa? Tidak kebayang, kita belum pernah melakukan terhadap resikonya. Ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak. Itu saja pilihannya. Kemudian adalah tentang bagaimana kita melaksanakan itu secara tepat. Kelebihannya adalah memang waktu yang semula sekitar 16 bulan, kemudian pada saat pengangkatan ereksi secara konvensional bisa memakan waktu 6 bulan, ini kita heavy lifting ini kita lakukan hanya dengan 7 hari. Dari mulai persiapan, trial, sampai dengan duduk di atas spearhead. Kalau kita terjadi sesuatu, Pak, perusahaan bisa ganti Bapak dalam waktu paling lama 7 hari. Tapi keluarga Bapak tidak akan pernah bisa mencari pengganti. Pak Survei, Pak Jona, tolong itu benar-benar nanti diterapkan. Kami akan mengusir kalau tidak membawa tanda pita. Mengingat tingginya tingkat kesulitan dan resiko pekerjaan, tim SHE dituntut bekerja lebih keras guna menjaga keamanan dan keselamatan kerja dengan melakukan berbagai persiapan seperti toolbox meeting dan melaksanakan safety induction dengan seluruh SDM yang terlibat pada pelaksanaan lifting truss. Karena kita belum pernah melakukan pengangkatan rangka baja seberat 3.900 ton itu, kita berupaya melakukan mitigasi risiko. Satu, untuk alat itu sendiri. Jadi kami bekerja sama dengan konsultan. Dalam hal ini memang kita setidaknya sedikit melibatkan asing sebagai masukan secara teknis dan metode kerja pengangkatannya, dan memastikan alat itu baik. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi engineering, kami melibatkan akademisi, Mbak, dan praktisi tentunya untuk memberikan masukan, kemudian feedback kepada kami. Yang ketiga, kami melibatkan Komite Keselamatan Konstruksi. Dalam hal ini kami melakukan asistensi kepada tim
K2K untuk dari mulai aspek teknis dan keamanannya atau SHE-nya. Kemudian kami juga melapis dengan konsultan quality control. Dalam hal ini adalah memeriksa seluruh sambungan las pada setiap pipa, sehingga memastikan bahwa sambungan itu baik secara teknis. Kemudian yang keempat, tak lupa kami dengan doa, tentunya dengan doa semua, kemudian kekompakan sebuah tim. Kita berharap semua lancar, aman. Kita menggunakan 16 unit alat hydraulic jack. Jadi hydraulic jack itu dengan metode dia ada strand gitu Pak, untuk diangkat secara bersamaan dan tersinkronisasi ke 16 alat itu dalam suatu ruang atau ruang control room, dan ini dimonitor dalam satu titik sehingga bisa mengontrol semua pergerakan ke 16 titik angkat tersebut. Dan memang harus kita akui alat ini memang kita belum punya, artinya di Indonesia belum ada, dan kita harus impor dari luar. Dalam hal ini kita dari China. Nah, untuk itu satu alat itu berkapasitas kurang lebih 400 ton. Sehingga artinya secara kemampuan, secara teknis perhitungan, alat dalam satu titik angkat itu akan mampu mengangkat dengan beban seberat 3.900 ton. Pelaksanaan lifting truss dengan metode heavy lifting. Pada tanggal 16 Juni 2021, pelaksanaan lifting truss dilakukan dengan seremoni topping off yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seluruh pihak yang terlibat mendapat apresiasi yang luar biasa dari orang nomor 1 di Jakarta ini, karena pencapaian yang diraih merupakan sebuah prestasi yang dapat mengharumkan sektor konstruksi Indonesia di mata dunia. Izinkan kami atas nama warga Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Yang kita saksikan pada pagi hari ini adalah sebuah proses yang amat rumit. Sampai kepada fase ini membutuhkan kemampuan rekayasa sipil yang amat kompleks. Di balik pencetan tombol sirine ada ribuan orang yang bekerja siang malam menyiapkan dari mulai perancangannya sampai memperhitungkan keselamatannya sehingga atap ini bisa diangkat. Besarnya termasuk tadi disampaikan yang terpanjang, betul ya? Yang terberat bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. 3.900 ton diangkat secara bersamaan. Ini adalah sebuah pekerjaan yang fantastis. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dalam hitungan ketiga bersama-sama kita saksikan penekanan tombol sirine sebagai tanda topping off Jakarta International Stadium dengan metode lifting rangka baja atap. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Proses lifting truss berlangsung selama 5 hari. Pada tanggal 20 Juni 2021, struktur rangka atap telah mencapai titik puncak, dan selanjutnya dilakukan connection proses.
Connection process adalah sebuah proses penyambungan rangka atap yang diangkat dengan dudukannya. Posisinya berada di atas pier head kolom slip form. Tahapan yang paling sulit adalah pada saat kita akan melaksanakan pekerjaan lifting itu sendiri, Mbak. Jadi bagaimana semua perencanaan yang sudah siap saat itu kita coba mengevaluasi ulang, merunning ulang software atas desain perencanaan untuk mencoba melakukan penyesuaian terhadap aktual di lapangan. Nah, kondisi aktual di sini dalam hal ini kan dilakukan pekerjaan instalasi atau assembly oleh pekerja, sehingga tidak semua hasil pekerjaan manusia juga sempurna dan terjadilah sesuatu atau pergeseran sedikit terhadap apa yang sudah terjadi di lapangan. Sehingga kita mencoba mengevaluasi ulang desain saat itu dengan aktual di lapangan. Itu merupakan tahapan tersulit yang saat itu kita lalui, sehingga perhitungan-perhitungan dan evaluasi dan perbaikan engineering saat itu bisa kita lakukan dan berhasil lifting dengan baik. Kalau bicara suka dan duka, sepertinya banyak dukanya kali, Mbak ya. Jadi waktu itu kalau mengingat lagi ke belakang bahwa bagaimana proses engineering saat itu, diskusi yang cukup panjang, rumit tentunya. Kemudian kita masuk dalam kondisi pandemi saat ini. Awal pandemi di Indonesia pada saat bulan Maret saat itu tahun 2020, bagaimana proses fabrikasi terhambat karena bagaimana juga material impor di sana dari China juga mengalami penurunan produktivitas. Kemudian masalah ekspedisi pengirimannya baik dari China masuk Indonesia juga keterbatasan waktu itu, berlakunya PSBB yang ada di Indonesia juga membatasi pekerja kami. Kemudian dengan kondisi seperti ini kita harus berusaha untuk survive. Bagaimana kita harus terus berjalan proses konstruksi ini yang melibatkan banyak pekerja tentunya, dan kita harus terus melakukan akselerasi untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ini. Nah, kalau bicara sukanya, memang dari sekian banyak proses tahapan sampai dengan lifting ini berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Itu suatu kepuasan yang telah terbayarkan. Pesan untuk kita semua bahwa kita harus berani mengambil risiko. Bagaimana kita ingin maju jika kita berani mengambil risiko tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kemauan yang besar untuk kita mencapai satu tujuan, Mbak. Apapun sesuatu yang berat, jika kita dilakukan secara bersama-sama, secara tim yang solid, harapannya kita semua akan berhasil. Bangsa Indonesia bangsa yang besar, artinya kita punya talent yang cukup besar, engineer yang
cerdas, anak bangsa yang luar biasa. Itu bisa kita lakukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pekerjaan yang luar biasa ini merupakan bagian dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Keberhasilan pekerjaan ini merupakan sebuah pengalaman berharga bagi sumber daya lokal dalam melaksanakan pekerjaan lifting struktur atap stadion dengan bentang terpanjang dan terberat di Asia melalui penggunaan teknologi konstruksi terkini.